Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Persis Solo tunjuk Ong Kim Sui jadi pelatih. Persis Solo resmi menunjuk Ong Kim Sui sebagai pelatih pada Senin 25 November. Pelatih asal Malaysia itu diharapkan bisa memperbaiki penampilan Persis Solo yang sedang merosot. Ong Kim Sui tentu bukan nama asing untuk sepak bola Indonesia dan Asia Tenggara. Pelatih berusia 53 tahun itu menangani Sabah FC selama 3 musim belakangan. Selain itu, Ong Kim Sui juga melatih timnas U23 di SEA Games 2011 Malaysia. Ketika itu, Malaysia meraih medali emas usai kalahkan Indonesia di final. Saat ini, Persis ada di posisi ke-16 klasemen dengan 7 angka. Laskar Sang Bernyawa baru menang 2 kali dan imbang sekali dari 11 laga yang sudah dimainkan. Bagaimana kemungkinan Sadil Ramdhani gabung Persis Solo? Sadil Ramdhani bergabung bersama Sabah FC pada Februari 2021. Kontraknya baru akan berakhir pada Mei 2025 mendatang. Persis Solo pun harus mengeluarkan sejumlah dana untuk bisa mendapatkan Sadil karena sang pemain masih terikat kontrak, atau menunggu selama 6 bulan ke depan untuk bisa mendapatkan secara gratis dari Sabah FC jika kontraknya tidak diperpanjang. Jadi kemungkinan Sadil gabung Persis Solo sangat kecil. Untuk menyusul Ong Kim Sui ini sangat tipis. Malaysia terancam tanpa skuad ideal di ASEAN Cup. Malaysia terancam tampil tanpa skuad idealnya di Piala AFF mendatang. Hal ini sebab bentroknya jadwal kompetisi klub dengan turnamen antar negara ASEAN tersebut. Bahkan beberapa klub Malaysia keberatan melepas pemain mereka ke skuad Harimau Malaya. Piala AFF 2024 atau sekarang berubah nama menjadi ASEAN Cup mulai bergulir 8 Desember mendatang. Ini bukan agenda resmi FIFA, sehingga kompetisi domestik tak diwajibkan atau klub tidak diwajibkan untuk melepas pemain. Oleh karenanya, beberapa klub keberatan jika melepas pemain andalannya ke timnas Malaysia. Manajer teknikal Selangor FC, Datuk Seri Sahril Mokhtar, terang-terangan menyatakan keberatan jika melepas beberapa punggawa andalannya ke skuad Malaysia, sebab jadwal kompetisi negeri jiran itu kini tengah dalam masa sibuk. Adapun Malaysia tergabung di grup A bersama Thailand, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Harimau Malaya akan memainkan laga perdananya dengan bertandang ke markas Kamboja di Phnom Penh Stadium. 2 pemain andalan Arema FC resmi dipanggil timnas. 2 pemain andalan Arema FC, Ahmad Maulana dan Arkan Fikri, dipanggil timnas Indonesia. Kedua pemain muda Singoedan ini akan tampil di ajang ASEAN Championship 2024 yang dulu bernama Piala AFF. Arema melalui manajemen merasa bangga 2 pemainnya mendapatkan panggilan. Namun di balik pemanggilan itu, Arema merasa kehilangan keduanya dalam waktu lumayan lama, apalagi jika mereka masuk skuad yang bermain di Piala AFF 2024. Turnamen itu akan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Jadi kemungkinan terlama Singoedan kehilangan kedua pemain itu dalam 6 pekan, yakni melawan Persita Tangerang, Persebaya Surabaya, Persis Solo, Persik Kediri, PSPS Biak, dan Semen Padang. Padahal Ahmad Maulana dan Arkan Fikri selama ini jadi pemain inti di Liga 1, sehingga Joel Corneli harus mencari penggantinya. Reaksi menyentuh Flavio Silva usai cetak gol buat Persebaya. Reaksi menyentuh ditunjukkan striker Persebaya Surabaya Flavio Silva usai cetak gol perdana di Stadion Gelora Bung Tomo. Dia menyebut keran golnya di kandang sendiri akhirnya terbuka berkat kerja kerasnya. Flavio Silva berhasil mencetak gol perdananya di Stadion Gelora Bung Tomo saat timnya mengalahkan Persija dengan skor 2-1. Persebaya berhasil melakukan comeback atas Persija dalam laga pekan ke-11 Liga 1.
Namun gol tersebut terasa lebih spesial karena merupakan gol perdananya di Stadion Gelora Bung Tomo sejak striker asal Portugal itu didatangkan dari Persik Kediri pada awal musim. Flavio pun sangat bangga bisa menorehkan gol di depan puluhan ribu bonek mania melawan rival bebuyutan Persebaya. Kata dia, gol itu didapat berkat kerja keras, dan penyerang berusia 28 tahun itu pun mempersembahkan gol kandang pertamanya di Persebaya untuk rekan setimnya Octavianus Fernando yang telah membantunya melawan masa-masa sulit. Persija kembali terusir dari Jakarta saat jamu Persik. Persija Jakarta kembali gagal memainkan laga kandang di Jakarta. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu harus melakoni pertandingan melawan Persik Kediri dalam melanjutan BRI Liga 1 di luar ibu kota. Ya, Persija sudah mengumumkan pertandingan melawan Persik akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor atau sekitar 41,5 km dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini kali kedua pada musim ini tim kesayangan Jakmania itu menggunakan Stadion Pakansari. Sebagai tim asal Jakarta, Persija kesulitan bermain di rumah sendiri. Dua venue yaitu Jakarta International Stadium dan Gelora Bung Karno sulit dipakai dengan berbagai alasan. Terakhir Persija bermain di Jakarta saat melawan Dewa United pada 16 September lalu. Pertandingan berlangsung di Stadion GBK. Bali United tentang laga lawan Persib ditunda. PT Liga Indonesia baru menunda laga Bali United kontra Persib Bandung. Kedua kesebelasan seharusnya bermain pada Minggu 1 Desember 2024 di Stadion Kapten Iwayan Diptagi, Anyar, Bali. Namun PT LIB mengakomodir permintaan Persib untuk memundurkan partai melawan Bali United itu. Pasalnya Maung Bandung menghadapi jadwal padat di BRI Liga 1 dan AFC Champions League. Pada Kamis 28 November, Persib bertandang ke Thailand untuk melawan Port FC di ACL2. Maung Bandung kembali akan bermain di ACL2 dengan menjamu Zhejiang FC pada 5 Desember 2024. Untuk Bali United, penundaan pertandingan menghadapi Persib sebenarnya tidak ideal. Pasalnya Serdadu Tridatu harus menunggu selama 2 pekan lagi untuk bermain lagi di BRI Liga 1. Dan menurut pelatih Bali United, penundaan pertandingan membuat fokus pemain Bali United akan menurun. PSIS resmikan penyerang Gustavo Souza. PSIS Semarang resmi mendatangkan striker asal Brazil Gustavo Souza sebagai bagian dari persiapan menghadapi putaran kedua BRI Liga 1 2024-2025. Meski bursa transfer paruh musim baru dibuka pada Desember, PSIS bergerak cepat dengan merekrut Gustavo lebih awal agar sang pemain memiliki waktu beradaptasi dengan tim. Manajer pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius menegaskan bahwa kedatangan Gustavo merupakan langkah strategis untuk memperbaiki performa lini serang. Sebelumnya Gustavo Souza bermain untuk klub Deportivo Luis Angel Firpo di Liga El Salvador. Sepanjang musim 2024, pemain berusia 28 tahun tersebut tampil impresif dengan mencetak 14 gol dalam 18 pertandingan, menjadikannya salah satu pencetak gol terbaik di liga tersebut.